والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik, silakan semua buka halaman 30. Kemarin kita sudah memaparkan masalah-masalah niat saudara yang berkaitan dengan niat di dalam wudu. Nah, sekarang kita masuk persoalan niat di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Thaniyan an-niyatu fis sholat. Yang kedua adalah tentang niat dalam sholat. Berikut ini kita kutipkan terlebih dahulu beberapa fakrah pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab yang berkaitan dengan sholat. Tapi apa yang akan kita sampaikan ini, saudara, juga diuraikan dengan panjang lebar, saudara, oleh Imam Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Baik, kita perhatikan, kita lihat semua. Jadi sebagian nukilan ini dari kitab Mukhtasar Al-Muzanni, sebagian lagi dari kitab Kita lihat sini apa yang dikatakan oleh beliau, qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, beliau mengatakan idza ahrama imaman aw wahdahu nawa salatahu fi al-takbiri la qablahu wa la ba'dahu. Jadi jika seseorang itu berihram, maksudnya berihram di sini masuk ke dalam takbiratul ihram, masuk ke dalam ibadah sholat.
baik dia berniat sebagai imaman wahdah, atau dia sholat munfarid, baik dia sholat berjamaah dia sebagai imam, ya, atau dia sholat sendiri. Nawa sholatahu, maka penancapan niat sholatnya itu fi halit takbir, dilakukan pada saat takbir. Yang dimaksud takbir di sini takbiratul ihram, la qablahu wala ba'da. Jadi penancapan niat sholat itu bukan sebelum takbir dan bukan juga sesudah takbir, tapi penancapan niat ada di dalam takbiratul ihram. Nah, penancapan niat, ingat, saya nggak bicara pelafazan niat. Penancapan niat, di mana penancapan niat? Di hati. Jadi penancapan niat di hati itu kita lakukan pada saat kita melakukan takbiratul ihram. Nah, yang berikutnya, Imam Syafi'i juga mengatakan wan niyatu la taqumu maqamat takbir. Jadi niat itu nggak bisa menggantikan kedudukan takbir, saudara. Wala tujzi'in niyah, dan niat itu juga nggak cukup, nggak memadai, illa antakuna ma'at takbir, kecuali niat itu dilakukan bersamaan dengan takbir. Nah, jadi maksudnya niat tidak bisa menggantikan takbir. Kalau kita melakukan niat sebelum takbir, maka niat itu belum masuk sholat. Karena masuknya sholat itu ditandai dengan takbiratul ihram. Nah, niat itu nggak bisa menggantikan itu. Oh, kita niat di sebelum takbir, terus kita menganggap setelah pasang niat kita sudah masuk dalam sholat. Belum. Masuk dalam sholat itu tatkala takbiratul ihram. Pembuka sholat adalah takbiratul ihram, penutup sholat adalah salam. Nah, ingat, sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, di mana posisi niat? Posisi niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Makanya di sini dikatakan, nah kalau niat dia berdiri sendiri sebelum takbir ihram, dia nggak cukup, kecuali niat itu antakuna ma'at takbir. Jadi la tataqaddamu takbira wa la takunu ba'dah. Jadi niat itu tidak mendahului takbir dan juga tidak setelah takbir. Jadi pernyataan yang pertama maupun yang kedua yang kita dapatkan di sini, yang pertama kita dapatkan dalam kitab Mukhtasarul Muzanni, sedangkan yang kedua dalam kitab Al-Um. Jadi maksudnya sama. Nah, sekarang pernyataan yang ketiga dan seterusnya ini kita nukilkan dari kitab Al-Um. Mari kita dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tapi memang kadang-kadang fakroh-fakroh yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu, kadang-kadang kita sekali dua kali baca suka belum paham, mesti berkali-kali kita baca. Malum kitab zaman dulu itu kan nggak ada titik, nggak ada koma. Nah, titik sama koma nggak ada. Nah, jadi nggak ada kapan intonasinya berhenti, kapan mulai kata, saudara. Nah, jadi kita mesti hati-hati bacanya. Nah, karena itu kadang-kadang siapapun bisa terjadi, termasuk saya, Anda, semua. Kadang-kadang kita suka salah mengartikan suatu fakroh akibat domir tidak tepat sasarannya. Domir yang mestinya ke A, kita larikan domirnya ke B. Nah, itu bisa merubah daripada makna. Jadi memang kalau membaca kitab-kitab salaf ini, kita mesti hati-hati, mesti tenang. Dan kadang-kadang terjadi kesalahan pemahaman akibat itu, ya kawan. Beda dengan kitab-kitab zaman sekarang, mu'asirin. Kalau mu'asirin kan ada koma, ada titik dua, ada koma titik, ada pakai tanda seru, ada pakai tanda tanya, wah lengkap udah. Kalau zaman sekarang kitab-kitab yang mu'asir lebih mudah kita memahaminya. Tapi kalau kitab-kitab lama, kadang-kadang itu kitab dari awal sampai akhir nggak ada titik, nggak ada koma. Ini kadang-kadang terjadi. Ala kulli hal, saudara. Mari kita lihat pernyataan yang berikutnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Perhatikan kitabnya. Dan bagi mereka yang mengikuti pelajaran ini jarak jauh lewat live streaming, perhatikan di layar.
walau dakhala fi sholatin bi ainiha bini. Jadi andai kata seseorang itu masuk ke dalam suatu sholat, saudara, dengan niat. Tsumma azabat anhun niyah. Kemudian setelah itu niatnya tenggelam, saudara. Tapi dengan syarat. Maksudnya tenggelam di sini niatnya lenyap, saudara. Jadi dia tidak lagi mengingat di dalam benaknya, dalam hatinya, dalam pikirannya soal niat yang tadi dia tancapkan. Tapi dia tidak membelokkan niat, dia tidak memotong niat ke hal lainnya. Nah, perhatikan itu. Nah, jadi uzub di sini maksudnya niat itu memang lenyap dari pikirannya, dari kesadarannya, dari hatinya, saudara. Tapi dia tidak membelokkan niat kepada niat yang lain. Nah, itu uzubun niyah. Nah, kalau dia belokkan ke yang lain, itu namanya sorfun niyah. Nah, dia belokin itu niat. Atau qat'un niyah. Atau dia memotong niat. Jadi ada uzubun niyah, ada sorfun niyah, ada qat'un niyah. Jadi kalau sorfun niyah, niatnya dibelokin ke yang lain. Kalau qat'un niyah, dia potong. Itu niat. Udah selesai. Sampai di situ aja. Tapi kalau uzubun niyah, nah dia udah pasang niat, sudah sesuai aturan di awalnya, tapi setelah itu dia nggak ingat-ingat lagi soal niat. Nah, dia sibuk, saudara, dengan amalan-amalan dalam sholat yang lainnya. Dia mesti baca Fatihah, baca surat, kemudian dia ruku, dia iktidal, dia sujud. Nah, yang begitu-begitu tuh uzubun niyah. Jadi niat nggak lagi ada, yaitu di dalam benaknya. Selama dia tidak melakukan sorfun niyah, membelokkan niat, atau selama dia tidak memotong niatnya, maka uzubun niyah tadi tidak membatalkan sholat. Uzubun niyah tidak membatalkan sholat. Mari kita lihat. Walau dakhala fi sholatin bi ainiha biniyah. Kalau dia masuk ke dalam suatu sholat, sholat yang tertentu dengan niat. Tsumma azabat anhun. Kemudian begitu dia udah masuk, menancapkan niat. Berarti menancapkan niat saat apa itu? Takbiratul ihram. Udah sah tuh niatnya, saudara. Fasollah sholat. Ma'azabatin anhun niat. Kemudian setelah dia tancapkan niat, katakan, saudara, nah, hilang dalam benaknya. Dia udah nggak mengingat lagi itu soal niat. Dia udah tancapin niat di saat yang sah, di tempat yang sah, dengan cara yang sah. Fasollah sholat. Kemudian selanjutnya dia sholat sampai selesai. Ajza'athu, maka sholatnya memadai, cukup, sah. Kenapa? Li'annahu, sebab orang tersebut dakhalaha, dia masuk ke dalam sholat, wan niyatu mujzi'atun lahu. Karena pada saat dia masuk ke sholat, niatnya udah sah, dia ada dalam sholat. Wa uzubun niyah, dan tenggelamnya atau lenyapnya niat dari benak dia, saudara, atau dari hatinya tadi, la yufsiduha, tidak merusak sholat, saudara. Idza dakhalaha, la yufsiduha idza dakhalaha wa hiya mujzi'atun anhu idza lam yasrifin niyya anha. Nah, jadi uzubun niyahnya tidak merusak dia punya sholatnya, karena memang dia sudah masuk dengan cara niat yang sah, niat yang benar, saudara. Selama apa? Selama dia tidak membelokkan niat. Nah, makanya di situ di akhirnya dikatakan rifin niyah anha. Selama dia tidak membelokkan niat, saudara, maka sholatnya tetap sah. Artinya niat itu nggak mesti selalu ada di benak kita dari awal sholat sampai akhir sholat. Nggak begitu. Udah tancapkan niat ma'at takbiratul ihram, selesai. Saudara, sama seperti wudhu kemarin. Kalau niat sudah masuk pada saat kita membasuh sebagian wajah kita, cukup. Saudara, cukup. Oh, di awal kita cuci muka, kita udah masuk ke niat wudhu. Udah selesai. Walaupun mungkin muka, biasanya kita sampai 3 kali kita basuh. Nah, di basuhan kedua, basuhan ketiga, kita nggak menancapkan niat lagi. Nah, azabatin niyah, niatnya kita udah tenggelam dengan sibuk dengan perbuatan kita membasuh kita punya kedua tangan. Kalau dari awal, dari sunnah, atau kita sibuk dengan membasuh muka kita hanya ingat niat, tancapkan niat di awal juz'in minal wajah.
maka sudah cukup kita punya niat. Jadi niat itu nggak disyaratkan dari awal wudu sampai akhir wudu. Saudara, kita harus istihdaril hakiki. Kita harus terus menghadirkan soal niat wudu tadi. Nah, enggak begitu. Begitu juga sholat, saudara. Niat sholat cukup masuk di dalam takbiratul ihram. Mau di awalnya, di tengahnya, di akhirnya, atau dari awal sampai akhir. Kita ingat niat. Setelah itu, usubun niyah tidak merusak sholat. Tapi dengan syarat, selama kita tidak membelokkan niat. Nah, apalagi kalau kita sampai membatalkan niat. Baik, kita lanjutkan. Walau anna rajulan, kalau seseorang dakhala fi sholatin biniyatin, dia masuk ke dalam sholat dengan niat. Tsumma sarafan niyata ila sholatin ghairiha, kemudian dia belokkan niatnya ke sholat yang lain. Waktu dia tancapkan pertama, dia sholat, katakan sholat zuhur, saudara. Dia udah niat ini sholat zuhur. Tahu-tahu di tengah-tengah dia pindahin, enggak, sholat asar. Saudara, itu namanya ngebelokin niat. Itu namanya membelokkan niat, saudara. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, au sarafan niyya ilal khuruj minha. Nah, atau dia belokkan niat, dia mau keluar dari sholat, saudara. Wa illam yakhruj minha, walaupun dia enggak keluar dari sholat, cuman ditancapin niat, mau batalin sholat, mau keluar dari sholat, Nah, jadi dia nancapin mau keluar dari sholat, walaupun dia enggak jadi, saudara. Nah, jadi kalau terjadi hal-hal seperti ini, niat itu dibelokkan, saudara. Summa a'adan niyata ilaiha. Tapi setelah itu, waktu dia niat mau keluar, tapi dibalikin lagi ke niat yang pertama. Ada orang niatnya sholat zuhur, tahu-tahu di tengah dia rubah ke asar. Tahu-tahu nggak jadi, dia balikin lagi ke zuhur. Nah, atau ada orang sholat zuhur, tahu-tahu di tengah dia niatkan mau keluar dari sholat. Tahu-tahu setelah itu nggak jadi, dia balikin lagi itu niat ke sholat zuhurnya, saudara. Maka di sini dikatakan, saudara, kalau itu terjadi, saudara, faqad fasadat alaih. Maka sholatnya rusak, batal, saudara. Kenapa? Wasa'ata yasrifun niyya anha. Begitu dia belokkan itu niat, saat dia belokkan itu niat, tafsudu alaih wa yakunu alaihi i'adatuha. Jadi begitu dia belokkan itu niat sholat di tengah sholatnya, maka sholatnya rusak, batal, dan dia harus mengulanginya. Maksudnya sholat itu udah batal, gak berlaku. Dia ulangi sholat dari awal. Jadi takbiratul ihram lagi, pasang niat dalam takbiratul ihram, karena yang tadi tidak sah. Makanya sejak awal kita belajar niat, kita lihat bagaimana para ulama kita berpesan untuk kita hati-hati dengan niat, jaga niat, perbaiki niat. Jangan sampai capek-capek kita sholat, saudara, 4 rakaat, atau kita sholat tarawih 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Begitu banyak sudah rakaat kita lakukan, tapi kita tidak pandai menjaga niat. Nah, akibatnya apa? Tidak pandai menjaga niat, bisa merusak sholat. Jaga. Jadi pengertian jaga niat itu, jangan niat itu dibelokkan, jangan niat itu dipotong, saudara, di tengah daripada ibadah kita. Kalau soal nggak ada lagi di benak kita persoalan niat, kita udah sibuk dengan bacaan sholat, kita udah sibuk dengan harokat sholat, nggak ada masalah. Uzubun niyah itu tidak membatalkan sholat, karena memang ada orang beranggapan niat itu dia harus selalu ingat dari awal sholat sampai salam. Ini kalau pendapatnya seperti ini, nggak ada manusia yang mampu, saudara. Mana ada manusia mampu untuk mengingat soal niatnya, dia ingetin terus bahwa dia lagi sholat maghrib terus, dia ingetin dari awal sampai akhir. Nggak mungkin, karena dia akan sibuk dengan bacaan-bacaan sholat, dengan zikir-zikir dalam sholat, dengan harokat-harokat gerakan-gerakan sholat. Nah, maka itu para ulama, saudara, mensyaratkan bahwa niat itu cukup di takbiratul ihram. Bahkan mazhab yang 3, niat itu ditancapkan kubail takbir, sebelum takbiratul
ihram, saudara, cukup sebelum takbiratul ihram ditancapkan niat, selesai. Dia sudah sah masuk ke dalam sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, niat ditancapkan pada saat takbiratul ihram. Kalau kita sudah tancapkan di takbiratul ihram, selesai. Nah, jadi berikutnya enggak perlu lagi kita menancapkan niat. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, yang penting jadi maksudnya jaga niat dalam sholat, jangan dibelokin tuh niat. Nah, jadi kalau udah maghrib ya udah fokus saja bahwa kita sholat maghrib sampai kita salam. Kita lanjutkan. Saudara, wa kadzalika law dakhalaha biniyatin. Begitu juga kalau orang yang masuk dalam sholat dengan niat. Tsumma haddatsa nafsa. Tapi kemudian lagi sholat diajak bicara dirinya. Ayak malu fiha am yada. Nah, ini yang kemarin ada yang bertanya soal ini. Yang saya tunda jawabannya. Kemarin ada santri yang bertanya soal ini. Saudara. Jadi begitu dia udah niat, udah masuk sholat, atau dalam sholat, dia mengajak bicara dirinya sendiri. Saudara, ini terusin, apa udah nih sampai sini aja. Ya dah. Fasadat alaihi idza azala niyatah anil mudiyya alaiha bihalin. Maka begitu dia ragu, saudara, begitu dia bertanya, ini bisa terjadi kalau lagi ada tamu. Kita lagi sholat, tamu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu ragu tuh kita nih. Nih, batalin jangan nih. Ini kelihatannya yang datang bawa duit nih. Waduh, ini kalau nggak dijawab, ntar akhirnya dia pulang. Nggak jadi nih buat lebaran. Nah, kadang-kadang ada gak ragu begitu ya, kawan? Nah, begitu ragu, batalin jangan. Saudara, batal kita punya sholat. Jangan pernah ragu, saudara. Nah, tapi kalau pertanyaannya boleh gak? Kalau kita ifhamid daif. Ifham, kita memberikan pemahaman kepada si tamu kalau kita lagi sholat. Nah, dengan kita mengkeraskan takbirnya Allahu Akbar. Begitu kita ruku, sami Allahu liman hamidah. Begitu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, supaya si tamu dengar. Kalau kita lagi sholat, itu ifhamud daif. Dia memberikan pemahaman kepada si tamu, boleh. Nah, kalau memberi pemahaman kepada si tamu, boleh. Begitu si tamu dengar, oh dia lagi sholat. Nggak apa-apa. Walaupun di sholat-sholat yang sirriyah. Bukan sholat yang jahriyah. Tapi sekedar. Nah, jangan kemudian baca satu surat, kita kencengin, saudara. Jangan, kasih isyarat aja. Nah, terus kalau dia memberikan salam, kita jawab, waalaikumsalam, saudara. Kita jawab pelan, waalaikumsalam. Batal sholat kita. Saudara, karena kita sudah memasukkan orang yang bersangkutan, saudara, sebagai mukhatab dalam sholat kita. Tidak ada satupun pihak yang boleh menjadi mukhatab dalam sholat kita kecuali Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, makanya kalau kita sholat kan, saudara, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Nah, berarti kalau pakai dhamir kaf untuk apa tuh? Mukhatab. Enggak dikatakan assalamu alan nabi, enggak, assalamu alaika ayuhan nabi. Nabi dijadikan pihak kedua di dalam sholat. Wah, ini luar biasa kedudukan Nabi, saudara. Nah, jadi kalau kita ingat firman Allah, warfa'na laka dzikra. Nah, kami tinggikan, yaitu penyebutanmu ya Muhammad, untuk mengingatmu ya Muhammad. Sampai dalam sholat, saudara, Nabi dijadikan mukhatab. Satu-satunya pihak yang dijadikan mukhatab selain Allah di dalam sholat kita. Nah, kalau kita menjawab waalaikumsalam kepada orang yang memberikan salam, batal sholat kita karena kita memasukkan orang lain. Tapi kalau kita jawab pelan dalam diri kita, enggak perlu kencang, waalaikumsalam, boleh dalam sholat karena kita enggak jadikan dia sebagai pihak kedua, tapi kita jadikan dia sebagai pihak ketiga. Jatuhnya seperti doa. Dalam sholat kita boleh mendoakan diri kita dan atau mendoakan orang lain, saudara. Baik, kita lanjutkan. Walaisa kalladzina wa. Nah, yang tadi dijelaskan, membelokkan niat itu membatalkan sholat, saudara, bukan seperti orang yang niat summa azabat niyatuhu. Nah, bukan seperti orang yang niat terus terjadi usubun niyah. Niatnya, saudara, nggak ada lagi tuh di benak pikirannya. Dia sibuk dengan bacaan sholat, zikir sholat.
dengan harokat sholat. Niatnya cukup ditancapkan pada saat takbiratul ihram saja. Yang tadi sudah kita jelaskan, nggak bisa disamakan. Uzubun niyah bukan sorfun niyah. Uzubun niyah bukan qat'un niyah. Tenggelamnya niat setelah kita tancapkan niat secara benar, secara sah, saudara, tidak sama dengan sorfun niyah, membelokkan niat. Nggak sama dengan qat'un niyah, saudara. Nah, jadi di sini summa azabat. Jadi walaisa kalladzina wa summa azabat niyatuhu wa lam yasrifha ila ghairi. Jadi apa yang sudah kita jelaskan di atas tentang sorfun niyah, qat'un niyah dan contoh-contohnya tidak seperti orang yang niat kemudian terjadi uzubun niat tapi dia enggak pernah membelokkan niatnya. Li'annahu laisa 'alaihi dzikrun niyah fi kulli hin. Karena yang namanya mengingat niat itu, saudara, enggak mesti setiap waktu di dalam sholat, saudara. Idza dakhala biha, enggak mesti. Jadi niat itu cukup asal dia tancapkan niat pada saat takbiratul ihram, baik di awal takbiratul ihram, di tengahnya atau di akhirnya selama belum keluar dari takbiratul ihram. Walaupun ada juga ulama berpendapat niat itu harus ditancapkan dari mulai alif sampai ra. Allahu Akbar dari awal sampai akhir. Nah, bukan hanya sebagian saja. Tapi pendapat yang muktamad ya ikhwan, juz'un minhu, sama dengan wudu. Hanya sebagian juz saja dari wajah. Sebagian aja dari kita membasuh wajah, kita menancapkan niat, sudah sah. Enggak mesti dari awal kita membasuh wajah sampai akhir kita membasuh wajah, menancapkan niat. Enggak. Ada bagian yang kita tancapkan niat. Saudara, di awal daripada membasuh wajah kita, sudah cukup niat kita sah. Nah, jadi sekali lagi tolong bedakan antara uzubun niyah dan sorfun niyah. Qat'un niyah dia termasuk sorfun niyah. Beda. Uzubun niyah tidak membatalkan sholat. Sorfun niyah membatalkan sholat. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi, saudara. Berikutnya ada fakrah yang juga dinukilkan dari Imam Syafi'i melalui kitab Walau dakhala sholata biniyatin thumma sarafan niyya ila sholatin ghairiha nafilatin aw faridah. Jadi kalau dia masuk ke dalam suatu sholat dengan niat, ada suatu niat sholat dia lakukan, kemudian niat itu, saudara, dia belokkan, dia rubah kepada sholat selainnya. Maksudnya selainnya, selain yang dia niatkan pertama tadi. Baik itu yang nafilah, yang sunnah, ataupun itu yang faridah, saudara. Fatammat niyatuhu ala sholatil lati sarafaha ilaiha. Nah, kemudian saudara, dari sini sempurna dia punya niat, saudara, masuk ke dalam sholat yang dia tujukan, saudara. Nah, apa hukumnya kalau itu terjadi? Lam tujzi anhu sholatul ula. Nah, kalau itu terjadi, dia udah niat yang pertama satu sholat. Tahu-tahu di tengah-tengah dia niat sholat yang lain. Dia terusin itu sholatnya, saudara. Disempurnakan itu sholatnya. Nah, hukumnya apa? Lam tujzi anhu sholatul ula. Maka niat sholat yang pertama tidak sah, saudara. Allah tidak qala fiha yanwiha, yang dia niatkan. Yang dia niatkan pertama tidak sah. Kenapa? Li'annahu sarafan niyya anha ila ghairiha. Karena dia sudah membelokkan niatnya. Niat sholat pertama tidak sah karena niatnya dibelokkan, saudara. Lalu bagaimana niat sholat yang kedua? Niat sholat yang baru, yang dia ubah tadi, saudara. Maka di sini dikatakan wala tujhis sholatul lati sarafa ilaihan niyah. Sholat yang kedua pun diniatkan yang kedua juga tidak sah, saudara. Tapi apa sebabnya yang kedua tadi tidak sah juga, saudara? Nah, kenapa tidak sah itu yang kedua juga, saudara? Li'annahu lam yabtadiha wa innawaha. Walaupun dia sudah tancapkan niat, tapi dia tidak memulai, saudara, sholat tersebut dengan cara yang benar. Nah, tadi kita tanya, niat adanya di mana? Enggak, niat-niat itu di tempatnya di mana, sudah? Di awal atau di dalam takbiratul ihram atau di luar? Di dalam. Nah, niat yang kedua itu ada di dalam takbiratul ihram tidak? Enggak ada. Dia di luar takbiratul ihram. Saudara, dia di luar takbiratul ihram. Nah, karena dia ada di luar takbiratul ihram, maka dia
tidak sah. Nah, karena apa? Karena dia memulainya nggak betul. Memulainya bukan di tempat yang sah. Nah, muncul pertanyaan. Lalu bagaimana? Kalau perubahannya terjadi saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kan lumayan panjang tuh di Allahu Akbarnya. Waktu dia Allah, dia niatin mau sholat. Umpamanya sholat sunnah A. Toto dia rubah, mau yang B aja. Toto dia rubah, mau yang C aja. Tapi masih dalam takbiratul ihram. Nah, kira-kira gimana? Nah, yang mana yang sah hukumnya? Atau semuanya nggak sah? Nah, dia niat sholat A, dia rubah, nggak mau sholat B, dia rubah, mau sholat C, tapi dia masih takbiratul ihram. Allah di pikirannya nih, yang ada di hatinya nih, ke hati, mau sholat A rubah sholat B aja, rubah sholat C aja. Nah, baru Allah dia rubah A, B, C, Hu Akbar. Nah, niat yang sholat A sah gak? Kenapa? Karena dibelokkan. Niat sholat yang B sah gak? Enggak. Kenapa? Karena dibelokkan. Niat yang C? Kenapa? Dibelokkan enggak? Enggak. Di luar takbiratul ihram enggak? Enggak. Kira-kira jelas enggak? Kalau yang tadi dua-duanya batal. Karena yang pertama dibelokkan, yang kedua di luar takbiratul ihram. Kira-kira jelas? Nah, baik. Kita lanjutkan lagi, saudara. Walau kabbara walam yammi sholatan bi ainiha. Tsumma nawaha lam tujzihi. Li'annahu qad dakhala fi sholatin lam yaqsid qasdaha bin niyyah. Jadi kalau dia takbiratul ihram, saudara. Setelah takbir baru dia niat sholat, saudara. Nah, saudara. Tsumma nawaha lam tujzihi. Enggak sah. Pokoknya sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i tadi di pertama yang kita sebutkan, yang namanya niat, saudara, bukan qoblat takbir wala ba'dat takbir. Niat itu ada di dalam takbiratul ihram. Kita lanjutkan. Imam Syafi'i juga mengatakan, wala tujzi'u syai' min hadha hatta yadkhula fihi ala niyati shalah wa ala niyati annal waqta dakhal. Fa inna idza dakhala ala syak falaisatin niyah bitamah. Nah, kalau ini sebetulnya niatnya masuk soal keyakinan waktu. Jadi kita kalau niat sholat harus kita yakini bahwa waktu sudah masuk, saudara. Nah, di sini ada orang takbiratul ihram 2 menit sebelum masuk waktu. Nah, katakan sebelum waktu zuhur, saudara, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat sholat fardu zuhur. Nah, begitu masuk dalam sholat, 1 atau 2 menit kemudian baru masuk waktu sholat. Sah tidak sholatnya? Enggak sah. Enggak sah, saudara. Lalu bagaimana kalau orang sholat zuhur di akhir waktu, saudara? Jadi begitu di akhir waktu dia niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Baru 1 menit atau 2 menit adzan asar. Nah, ini dia dapat zuhur apa enggak itu? Tergantung. Itu kembali dikiaskan kepada hadis man adrakar ruku faqad adrak. Jadi kalau dia mendapatkan ruku aja, nah, begitu setelah bangun dari ruku, baru adzan asar, dia dapat zuhur. Zuhur di akhir waktu, artinya nilainya nilai adaan. Nah, tapi kalau dia masuk di akhir tadi belum sempat dapat ruku, maka dia jatuhnya qadha, jatuhnya tidak ada. Nah, jadi itu nanti akan ada, nanti ada filu berisalah, ada akan lebih rinci lagi soal itu. Jadi ini soal waktu, nanti akan kita bicarakan lebih rinci lagi. Nah, itu yang yakin saja, yang yakin nih, saudara. Yang yakin, nah, ini belum masuk zuhur 2 menit, tahu-tahu dia main sholat aja, saudara. Nah, dia yakin itu udah masuk zuhur, dia yakin dia masuk, tapi ternyata keyakinannya salah.
Nah, maka gak sah dia punya sholatnya. Nah, lalu bagaimana yang ragu? Ini udah masuk zuhur atau belum ya? Udah masuk zuhur atau belum ya? Saudara, kalau ragu, keraguan tadi bisa membatalkan niat. Nah, karena ma'rifatul waqt itu salah satu syarat sholat. Nah, gak boleh kita ragu-ragu. Pastikan, saudara, sama seperti kita buka puasa. Buka puasa gak boleh pakai kira-kira. Ini kelihatannya udah maghrib nih. Buka, gak bisa. Harus yakin. Harus yakin. Al-ilm bil waqt. Yakin, oh ya, ini udah waktu buka. Buka. Hati-hati kalau ragu. Kalau ragu bisa merusak daripada ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya dengan yakin. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa fi hadza dalilun anna ar-rajula. Nah, ini wa fi hadza maksudnya sebelumnya ada pembahasan-pembahasan tuh. Ini kan kita cuma menukilkan. Sebelumnya ada pembahasan panjang lebar dari Imam Syafi'i yang kemudian pada faktor kesimpulannya beliau mengatakan wa fi hadza, dalam perkara ini dalilun, ada dalil anna rajula, bahwa seseorang la yaksuru biniyatis safar dunal amal fis safar. Jadi kalau ada orang sudah niat musafir, saudara, belum boleh dia mengqashar salat selama dia belum melakukan safar. Jadi mujarrad niat safar belum boleh mengqashar salat. Walaupun dia sudah tancapkannya, dia niat untuk musafir. Dia niat, nah, sebentar lagi, 2 menit lagi, 5 menit lagi, dia niat dia musafir. Selama dia belum melakukan amaliyah safar, selama dia belum melakukan dengan terang-terangan dia safar, maka status dia masih mukim. Status dia bukan musafir. Nah, jadi niat musafir enggak langsung membolehkan kita mengqashar salat. Niat musafir ditambah amaliyah safir, amalus safar. Nah, begitu ditambah amal safar, dia betul-betul melakukan amal safar tersebut, baru boleh dia mengqasharnya. Nah, di situ ada pembahasan lagi tuh di antara ulama. Nah, apakah begitu dia melangkah keluar dari rumahnya sudah dianggap musafir, atau tunggu batas kampungnya dia baru disebut musafir, atau batas kota, saudara. Batas kampung atau batas kota. Kalau zaman dulu batas kampung aja bisa 1 kilometer, batas desa tuh 1 kilometer. Zaman sekarang kadang-kadang batas desa cuma selangkah udah sampai. Nah, zaman dulu batas kota, wah itu bisa jauh, saudara, sekian kilometer. Sekarang kadang-kadang batas kota jaraknya dekat, karena dulu kan perkampungan itu kan satu rumah di sini, nanti ada 1 kilometer ada rumah tetangga, nanti 1 kilometer lagi ada rumah tetangga. Nggak kayak sekarang, tetangga rapat-rapatan rumahnya, saudara. Nah, itu menjadi perdebatan antara ulama. Ada yang bicara dengan batas desa, ada yang bicara dengan batas kota, ada juga yang bicara dengan batas jarak. Dia nggak bicara dengan desa, dia nggak bicara dengan kota, tapi dia bicara dengan jarak. Ya, wallahu a'lam. Yang penting niat musafir belum boleh mengqashar salat selama dia belum melakukan safar secara nyata. Kita lanjutkan. Kalau anna rajulan nawa an yusafira, jika seseorang itu berniat untuk bermusafir, walam yathbut biki safaru, tapi belum kelihatan, belum nyata daripada safarnya, lam yakun lahu an yaksur, yang enggak boleh untuk mengqasharkannya dulu. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan walau asbata biki safar, andai kata sudah nyata dia punya safar, saudara, dia musafir. Tentu kalau dia udah musafir, saudara, dia udah boleh untuk mengqashar salat. Tsumma nawa an yuqim, ya, tapi di tengah jalan atau di tujuan jalan tahu-tahu dia niat mau mukim di satu tempat. Nah, dia mampir satu tempat, dia niat mukim, saudara. Maka atamas shalah, maka udah nggak berlaku lagi tuh qasharnya, saudara. Begitu dia niat mukim di satu tempat, nggak berlaku lagi dia punya kebolehan qasharnya, saudara. Tapi selama dia belum memantapkan untuk mukim, dia masih boleh qashar. Dari sini dia berangkat ke Surabaya, niat safar. Dia nggak ada niat di Surabaya mau hari, mau 2 hari, mau 3 hari. Selama perjalanan dia boleh qashar. Sampai di Surabaya dia masih boleh qashar. Tapi tiba-tiba di Surabaya, saudara, dia niat mau mukim aja di sini. Maka begitu dia niatkan mukim, saudara,
maka selesai, tidak boleh lagi untuk mengqasar. Nah, kenapa demikian rupa? Nah, di sini dikatakan saudara, wa niyatul muqami muqam. Jadi orang yang berniat mukim ya langsung berlaku mukimnya. Beda dengan niat safar. Niat safar belum berlaku safarnya sebelum dia musafir. Kalau niat mukim, begitu dia niat mukim di satu tempat, langsung berlaku niat mukimnya. Berarti kalau niat mukimnya berlaku, maka sholatnya nggak boleh dikosor lagi. Tapi kalau niat safar nggak langsung berlaku, saudara, sebelum dia musafir. Niat safar, tunggu dulu, lihat musafir nggak? Niat safar, dia musafir, baru berlaku hukum musafirnya. Tapi kalau dia niat mukim, ada di satu tempat, niat mukim, saudara, mujarad niat mukim, maka dia sudah mukim. Nggak berlaku lagi hukum safar bagi dia. Kemudian li'annahu muqimun wa tajtami'u fihi niyyah wa annahu muqim. Jadi udah jelas, kalau niat mukim, mukim ya ikhwan. La takunu niyatus safar safaran. Jadi yang namanya niat safar itu enggak langsung dia menjadi musafir, li'anna niyyah takunu munfaridatan wa la safara ma'aha idza kana muqiman. Saudara. Jadi pokoknya selama dia belum buktikan safarnya dengan niatnya tadi, jadi niat safar harus disertai dengan safarnya, saudara. Kalau itu enggak dilaksanakan, tetap dia sebagai mukim. Wa niyya la yakunu laha hukmun illa bi syai'in ma'aha. Niat, saudara, enggak terikat dengan hukum apapun selama belum disertai dengan perbuatannya. Saudara, contoh, kita sekarang niat sholat asar atau niat sholat zuhur, sholat fardhu zuhri. Tapi kita duduk aja, enggak masuk ke dalam takbiratul ihram. Apa udah berlaku hukum niat? Belum berlaku, saudara. Nah, karena niat dalam arti yang khusus sebagaimana kemarin sudah kita bahas, mesti muqtarinan bibtida'il fi'il. Nah, dia harus diikat, harus disertai bersamaan dengan awal daripada perbuatan. Nah, begitu juga niat safar. Niat safar, perbuatannya musafir, ya bergerak dong, dia musafir. Berbeda dengan niat mukim. Niat mukim dia ada di satu tempat, ya dia memang udah mukim, nggak perlu ada amaliyah lagi. Karena amal dia duduk di satu tempat itu sudah termasuk amal. Amal mukim itu lebih gampang dideteksi daripada amal safar. Duduk di satu tempat mukim. Dia berjalan ke lain tempat dengan syarat-syarat safar baru disebut safar. Jadi niat tidak ada makna hukum apapun kecuali disertai dengan perbuatan. Ini niat dalam makna khusus. Jangan ditarik-tarik ke yang makna umum. Ini niat dalam makna khusus. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini, mari kita lihat, saudara, uraian Al-Imam, saudara Taqiyuddin Al-Hisni. Nah, ini Al-Hisni ini, saudara, sahib Kifayatul Akhyar. Apa yang diuraikan beliau dalam Kifayatul Akhyar dengan singkat, ringkasan, saudara, kita uraikan, kita sampaikan di sini yang disampaikan oleh Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Dzakara Taqiyuddin Al-Hisni ba'da masail niyyah fi shalah. Beliau menyebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang beberapa persoalan niat dalam salat. Antara lain, perhatikan. Pertama, liman ra'aha ruknan. Barang siapa, saudara, yang melihat niat salat itu sebagai rukun, waktu niat al-wajibah, maka waktu niat yang wajib bis shalah, dalam salat, inda takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram, li'annaha ibadatun wa hiya awwalul arkan. Karena niat maupun salat adalah ibadat dan dia merupakan awal rukun, saudara. Nah, jadi takbiratul ihram itu awal rukun. Jadi niat masuk di awal rukun, saudara. Itu bagi yang melihat niat sebagai rukun. Yang berikutnya, liman ra'aha syartan. Nah, sedang bagi yang melihat atau menganggap niat itu atau berpendapat niat sholat itu adalah syarat, waktu niat, maka waktu niat qabla takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, jelas. Jadi tanpa jeda, bubail takbiratul ihram. Dengan catatan, wa yastamirul qasd ila akhiris shalah. Ya, semua niat, saudara, al-qasadnya memang harus
lanjut terus sampai akhir sholat. Saudara, maksudnya tidak ada sorfun niyah di tengahnya, tidak ada pembelokan niat, tidak ada qat'un niat, tidak ada pemotongan niat. Selama dia tidak membelokkan niat, maka berarti niatnya mustamil. Saudara, nah, dia sadar kalau dia ada dalam keadaan sholat. Man nawas sholata, barang siapa yang berniat sholat, maka niatnya fatasmilun niyah, maka niatnya saudara mencakup jami al-furudi was sunani fis shalah. Maka niatnya itu sudah mencakup segala furud, segala fardu dan semua sunnah yang ada dalam sholat. Makanya pendapat yang tamat itu kan luar dari sholat nggak perlu niat lagi, rukuk nggak perlu niat lagi, sujud nggak perlu niat lagi, saudara, nggak perlu, karena niat yang dia lakukan di dalam niat yang dilakukan di awal sholat pada saat takbiratul ihram itu sudah mencakup semua amal dia di dalam sholat. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah sujud sahwi perlu niat. Sebagian mengatakan sujud sahwi perlu niat, karena sujud sahwi itu sebetulnya bukan bagian dari sholat. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan enggak, sujud sahwi enggak perlu niat. Dia sudah merupakan bagian dari sholat manakala ada yang terlupa daripada saudara perbuatan di dalam sholat. Sudah dia perlu sujud sahwi, sehingga sujud sahwi enggak perlu niat lagi. Niatnya sudah sudah masuk ke dalam niat sholat yang pertama. Orang begitu takbiratul ihram niat, dia sudah mencakup. Kalau terjadi kesalahan ya sujud sahwi. Kalau baca ayat sajidah ya sujud tilawah. Nah, jadi bagi sebagian ulama sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam sholat tidak perlu niat lagi. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak. Sujud sahwi dan sujud tilawah ini sujud tambahan ini. Dia asalnya bukan bagian daripada sholat, sehingga tetap harus ada niat, saudara. Nah, tapi kalau kita lihat Kifayatul Akhyar tadi sudah dikatakan, saudara, bahwa niat di awal sholat dia sudah mencakup seluruh furud maupun sunnah dan apa saja yang ada di dalam sholat. Berikutnya, man nawadzuhra li sholatil asr, barang siapa yang niat nancapkan di hati sholat zuhur, saudara, niatnya zuhur, saudara, tapi dia sebetulnya mau sholat asar, dia niatin zuhur, tidak sah. Ini bukan yang kemarin, bukan yang sabqul lisan, ikhtilaful qalbi wal lisan, bukan. Kalau ikhtilaful qalbi wal lisan itu berbeda. Dia niat dalam hati sholat zuhur, tapi tiba-tiba di mulutnya nyebut usolli fardol asri, di dadanya zuhur, sah niat yang di hati. Ini beda kasusnya. Kalau ini bukan soal talafuz, bukan. Ini soal penancapan niat, bukan pelafasan niat. Ini kadang-kadang orang suka melakbat memahaminya. Ini bukan pelafasan niat, ini penancapan niat. Dia mau sholat zuhur, tapi yang ditancapkan di hatinya sholat asar, tidak sah. Dia mau sholat asar, yang ditancapkan niat di hatinya sholat zuhur, tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Bukan lisan, bukan. Kalau dia mau sholat zuhur, artinya niat zuhur, cuman lisannya nyebutnya asar, sah yang ada di hati. Nah, itu jadi beda kasusnya dengan yang kemarin, jangan disamakan. Berikutnya, saudara, man nawadzuhra li sholatil asri la tasihun niyah. Barang siapa yang menancapkan niat zuhur untuk sholat asar, maka tidak sah niat. Kenapa? Li'annahu laysa bisahibil waqt. Nah, karena saudara, zuhur tersebut bukan yang punya waktu. Kemudian, man nawa bi qalbihi zuhra. Barang siapa yang niat dengan hatinya zuhur, bi waktu zuhur, di waktu zuhur. Wa bi lisanihil asar, tapi lisannya mengucapkan sholat asar. Sahhat niyatuhu, saudara, maka sah dia punya niat li sholatin zuhri, untuk sholat zuhurnya. Kenapa? Li'annal ibrata bima fil qalbi. Ini yang kita sudah bahas kemarin. Berikutnya, man nawa fardul waqti badalan zuhri awil asri la tasihhin niyah. Nah, ada orang niat usolli fardul waqt. Nah, aku niat sholat fardu waktu ini waktu zuhur. Jadi dia enggak menyebut usolli fardhu zuhri, dia sebut usolli fardhul waqt.
saudara. Nah, maka di sini apa hukumnya, saudara? Mana di sini dikatakan manawa fardul waktu. Dia sebut fardul waktu. Nah, jadi dia nggak sebut fardul zuhur atau fardul asar di waktunya masing-masing. La tasihun niyah alal asah. Nah, menurut pendapat yang terkuat tidak sah niatnya. Kenapa tidak sah? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan sah kalau disebut fardul waktu, ya waktu yang ada, waktunya zuhur, ya zuhur itu dia punya sholat. Sebagian ulama mengatakan sah, saudara. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak sah. Kenapa? Nah, ini yang asah yang tidak sah. Apa dikatakan? Li'annal fa'itata tusyarikuha fi kauniha faridatul waqt. Karena yang sholat qada, dia sholat fardul waqt. Fardul waqt ada dua, ada adaan, ada qadaan, saudara. Nah, jangan lupa, fardul waqt itu ada dua, ada adaan, ada qadaan. Kalau disebut fardul waqt, nggak jelas. Nah, zuhur yang mana yang dia sholat? Asar yang mana yang dia sholat? Jadi tetap harus disebutkan fardul zuhri atau fardul asri. Nah, terus kalau ada pertanyaan lagi, tapi kan di akhirnya ada adaan, qadaan. Nah, adaan qadaan ini menjadi perdebatan di antara ulama, saudara. Nah, ada mengatakan adaan qadaan bermakna wahid. Nah, adaan dan qadaan itu maknanya sama, sama-sama menunaikan, saudara. Nah, jadi dia enggak membedakan waktu, walaupun sebagian ulama mengatakan adaan dan qadaan berbeda. Nah, karena ada perbedaan soal makna adaan dan qadaan, saudara, kita enggak tarik ke soal fardul waktu. Jadi fardul waktu baik dikatakan adaan maupun qadaan tetap menjadi tidak jelas. Karena fardul waktu itu bisa yang punya adaan, bisa yang punya qadaan. Sementara makna adaan dan qadaan, saudara, kadang-kadang diartikan sama oleh para fuqaha. Baik, kita lanjutkan. Tasih niatul ada biniyatil qadha. Jadi kalau ada orang adaan, niatnya qadhaan, sah. Orang qadhaan, niatnya adaan, saudara, sah. Menurut siapa? Indal Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan sah, mau adaan ke, mau qadhaan ke. Karena memang tidak menjadi syarat. Alasannya li'annahuma bimaknan wahid. Karena keduanya maknanya sama. Satu. Wala tasihhu indan Nawawi. Tapi menurut Imam Nawawi enggak sah. Yang adaan ya adaan, yang qadhaan ya qadhaan, saudara. Baik, yang berikutnya, la yustarat at-ta'arrudu li adadir rakaat wala listiqbalil qiblah ala sahih. Nah, jadi tidak disyaratkan dalam niat, saudara, untuk menancapkan persoalan jumlah rakaat atau persoalan menghadap kiblat. Jadi kalau kita tancapkan niat dalam hati kita, usolli fardal maghrib, apakah mesti disebut salasa rakaat? Apakah mesti disebut mustaqbilal kiblati? Nah, di sini dikatakan la yusyarat, tidak disyaratkan. Jadi kita tidak menyebutkan rakaatnya pun enggak apa-apa. Kita enggak menyebut mustaqbilal kiblati pun juga tidak apa-apa. Jadi syarat penancapan niat itu ada 3. Kalau sholat sendiri ada 3. Yang pertama, ada menunjukkan qasdus sholat, yaitulah yang kita sebut usolli. Dalam hati kita tancapkan usolli, itu qasdus sholat, harus ada. Yang kedua, saudara, nama dan jenis sholat. Jenisnya fardu atau sunnah. Usolli fardul maghribi. Jadi jenis fardunya disebut, nama sholatnya disebut. Usolli fardus subhi, usolli sunnatal fajri. Nah, jadi 3 ini mesti disebut. Ada qasdus sholat, ada nama jenis sholat, ada nama sholat. Ini syarat dalam penancapan niat. Adapun jumlah rakaat tidak menjadi syarat. Adapun mustaqbilal kiblati tidak menjadi syarat. Nah, adapun lillahi ta'ala tidak juga menjadi syarat. Maksudnya menyebut, kalau lillahi ta'ala kita niat harus untuk Allah, wajib. Tapi menyebutnya
lillahi ta'ala, saudara, juga tidak disyaratkan. Kenapa? Habis ini kita masuk. Nah, sebentar lagi di halaman berikut kita akan masuk soal itu ya ikhwan. Nah, baik. Jadi alas sahih, sekali lagi tuh alas sahih. Artinya alas sahih apa saudara? Berarti di sana ada pendapat lain. Ada yang berpendapat sebaliknya. Ada ulama yang mensyaratkan harus sebut jumlah rakaatnya, harus sebut mustaqbilal kiblatinya, harus sebut lillahi ta'alanya. Nah, itu nanti akan kita lihat di halaman berikut. Berikutnya, la tasihhu niyatis shalah bi khata'in fi adadi rakaat. Tidak sah niat sholat yang salah menyebutkan jumlah rakaat, amdan au sahwan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kawan nahu kaman nawat tuhra salasan au khamsan la tanaqid. Nah, ini menarik. Kalau diniat usolli fardhu dhuhri, enggak sebut rakaat, sah salatnya. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, sah salatnya. Usolli fardhu dhuhri 3 rakaatin, enggak sah niatnya. Nah, jadi lihat tuh. Jadi sebetulnya justru enggak disebut, mendingan enggak disebut dia sah daripada disebut salah. Udah disebut salah. Jadi kalau disebut jangan salah. Nah, kalau enggak disebut sah tanpa menyebut jumlah rakaat. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau nanya alasannya kenapa, nanti di halaman berikutnya kita akan masuk ya, Wak. Nah, itulah yang disampaikan saudara oleh Taqiyuddin Al-Hisni di dalam Kifayatul Akhyar. Terus ada masalah khusus beliau tambahkan, Dzakara Hisni rahimahullahu taala aidan, beliau juga menyebutkan fistirati muqaranatin niyyah bit takbirah salasata auja. Beliau menyebutkan ada 3 pandangan saudara tentang syarat menyertai niat dengan takbiratul ihram. Nah, bagaimana aturannya? Kan kita tahu niat harus ada di dalam takbiratul ihram. Tapi bagaimana nih mekanismenya? Teknisnya bagaimana memasukkan niat di dalam takbiratul ihram? Ada 3 pandangan. Yang pertama, yajibu dzikruha min awwalit takbirati ila firaghiha wa hadzal asah fir raudhah. Nah, jadi kalau menurut kitab Raudhatul Thalibin yang dianggap asah saudara, bahwa harus dimasukkan niat itu, diingat, disebut, ditancapkan di dalam hati min awalit takbir, dari awal takbiratul ihram sampai selesai kita membaca takbiratul ihram. Artinya dari alif sampai ro, yang tadi sudah saya sebutkan, dari alif sampai ro saudara. Allahu Akbar. Nah, dalam waktu masa dari alif sampai ro tersebut, masukkan itu niat di dalam hati kita. Ingat, kita masukkan dalam hati kita bahwa kita sholat zuhur, mau tambah rakaat silakan, 4 rakaat menghadap kiblat, karena Allah tancapin di hati kita semasa kita menyebutkan membaca takbiratul ihram. Yang kedua, yajibu istihdaruha li awwalit takbir faqat. Nah, yang kedua saudara, bahwa dalam urusan penangkapan niat dalam takbiratul ihram cukup di awalnya saja. Jadi kalau dia baca Allahu Akbar, begitu dia baca Allah, dia udah tancapin niat. Selanjutnya saudara, urusannya uzubun niat, dia udah enggak sibuk lagi dengan penangkapan niat, udah sah. Udah sah, walaupun itu ada di awal takbir saja saudara. Nah, itu pendapat ini wahadal azhar indar Rafi'i. Nah, menurut Imam Rafi'i, nah ini pendapat saudara yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, takfil muqaranatul urfiyah indal awam. Cukup iktirannya saudara, iktiran urfiyah saja saudara, untuk orang-orang awam. Nah, muqaranah urfiyah itu yang bagaimana? Bihaitsu yu'addu mustahdiran lis-shalah. Kalau dia udah ingat, dia sadar, dia insaf, dia tahu waktu takbiratul ihram, dia tahu bahwa dia ini lagi sholat maghrib, cukup. Jadi nggak mesti
diikuti lagi mekanismenya dengan penangkapan niat, saudara. Harus menancapkan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu saat lil awam. Sulit, saudara. Bahkan kadang-kadang bukan orang awam aja juga sulit. Kalau harus panjang-panjang sedemikian rupa, saudara. Jadi dia bilang, untuk orang awam, mustahdiran aja di salat. Nah, kalau dia udah istihdarin niat, dia sadar, dia sholat, dalam hatinya tahu kalau ini lagi sholat maghrib, saudara, karena Allah, dia tahu dirinya lagi sholat fardu maghrib, cukup. Nah, makanya kan niat nggak mesti pakai bahasa Arab. Kalau dalam hatinya, saya niat sholat maghrib, fardu maghrib, hatinya tuh udah mantep. Saya niat, saudara, saya sholat fardu maghrib, saya sholat fardu maghrib, hatinya udah nancepin begitu, cukup, saudara. Nah, yang penting mustahdir, saudara. Nah, kemudian wahada makhtarahul imam, ini yang dipilih oleh Imamul Haramain, itu Imam Juwaini, wal Ghazali, wan Nawawi di selain Raudhah, ya ikhwan. Nah, jadi Nawawi juga ada beberapa pendapatnya, wasubki, wa Ibnu Raf'ah, wa Sarkas, wal Azra'i, wa huwa qaulul jumhur. Nah, yang terakhir ini sekedar mustahdiran, saudara. Nah, itu pendapat jumhur. Nah, Al-Imam Subki punya catatan soal ini. Apa beliau katakan? Malam yakul bihi waqa'a fil waswas. Nah, barang siapa yang enggak ikut nih pendapat yang ketiga, dia bakal terjerumus ke dalam waswas. Nah, kemarin kita udah bahas. Makanya kalau ngobatin waswas, ikutin pendapat-pendapat yang ringan, yang mudah, mustahdiran. Kita nggak bakal lagi untuk waswas dalam takbiratul ihram. Tapi kalau ada yang niat pendapat yang pertama tuh dari Allahu Akbar, apalagi ditambah mustaqbil kiblatinya wajib, ada 2 rakaatnya wajib, lillahi ta'alanya disyaratkan juga panjang. Ya, ini biasanya yang jatuh ke dalam waswas, ya kawan. Allahu Akbar, dia balik lagi Allahu Akbar, kadang-kadang 10 kali baru kelar. Nah, jangan yang seperti ini mesti dilawan. Cara melawannya bagaimana? Ini tadi kita pahami hakikat niat, kita tahu syarat niat, jangan ambil yang mempersulit diri. Toh ini semua mazhab Imam Syafi'i, saudara, kecuali bagi yang mampu, yang memang imannya kuat, takwanya bagus, sholatnya luar biasa, bukan hanya yang wajib, yang sunnah, dia sudah muta'awid, sudah dengan gerakan sholat, niat sholat, dia mau ambil yang pertama, silakan dia kuat. Yang penting jangan melahirkan was. Dia mau ambil yang kedua juga boleh, silakan. Nah, jadi kita ambil untuk orang awam, yang ketiga yang paling munasib, ya kuat untuk orang. Dan tiga-tiganya adalah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalau ada yang bertanya, kenapa yang tiga-tiganya bisa pendapat Imam Syafi'i? Karena yang mengatakan niat dalam takbiratul ihram itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang lain kan bukan dalam takbiratul ihram, gubail. Saudara, makanya perdebatan dalam hal ini terjadi dalam mazhab Imam Syafi'i.